Kita sudah sampai di modul 5, yaitu mempelajari sorting di praktikum algoritma dan pemrograman. Alat dan bahan yang diperlukan adalah PC yang sudah terinstall oleh CodeBlocks. Poin-poinnya sendiri itu mengetahui dan memahami konsep sorting, mengetahui jenis-jenis sorting dan perbedaan masing-masing sorting, memahami bagaimana implementasi sorting. Dasar teorinya sendiri, sorting atau pengurutan adalah sebuah proses untuk mengurutkan sesuatu dengan ketentuan tertentu seperti data acak yang kemudian diurutkan dari kecil ke besar. Ascending, konsep sorting dalam pemrograman dengan bahasa C dapat menggunakan mengurutkan data yang acak. Terdapat tiga jenis sorting yang akan dibahas pada modul ini yaitu bubble sort, insertion sort, dan selection sort. Fungsi lainnya sendiri karena itu juga dapat mempermudah searching ya. Ada metode searching sendiri yaitu binary search di mana kalian itu harus apa namanya? Data ya harus disorting terlebih dahulu untuk dapat menggunakan sortingnya sendiri. Kita masuk ke bubble sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan membandingkan dua elemen yang berdekatan dan menukarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ascending atau descending. Algoritma ini sangat tidak cocok untuk kumpulan data besar karena membutuhkan waktu proses yang sangat lama. Jadi cara bekerjanya bubble sort itu dia akan membandingkan dua nilai ini. Jika yang kurangnya ini lebih besar daripada yang setelahnya yang plus satu, maka dia akan ditukar. Setelah itu dia akan terus begini jalan. Jika sudah tertukar, dia akan lanjut lagi ke bagian sini seperti seperti ini. Jadi dia sudah ada di indeks 3, indeks 3 ini akan membandingkannya dengan indeks 4. Lalu jika ini lebih besar, indeks indeks 4 lebih besar atau lebih kecil, maka akan ditukar sesuai dengan pengurutan yang dimaksud. Ya, itu seperti descending atau ascending. Ini tuh ascending ya dari terkecil ke terbesar, maka 5 dibandingkan dengan 2, maka 5 lebih kecil daripada 2, lebih besar daripada 2, maka dia akan ditukar ke bagian sini. Jadi seperti ini. Jadi indeks 3 dengan indeks 4 tidak ditukar karena sudah sesuai dengan aturan ascending, kecil ke besar. Jadi 5 ke 8 sendiri kan sudah plus ya. 8 itu lebih besar dari 5 dan 5 itu lebih kecil dari 8. Dan jadi sudah selesai sampai sini. Ini iterasi satu sudah selesai. Masih terlihat ada yang belum disorting ya, karena di ini tidak sesuai ini. Nah, maka dimulai iterasi kedua. Iterasi kedua itu akan dimulai lagi dari indeks nol, berakhir ketika indeks lebih kecil dari indeks terakhir, yaitu I2. Siklus ini akan terus berlanjut sampai jumlah iterasi lebih kecil dari jumlah elemen pada array min 1. Yang mana pada contoh ini jumlah elemen pada array adalah 5 sehingga iterasi lebih kecil dari 4 itu 3. Jadi 3 kali iterasi. Membandingkan lagi indeks nol dengan indeks satu dan tidak berubah karena sudah sesuai seperti ini tadi sudah sesuai ya. Nah, membandingkan indeks satu dengan indeks 2. Nah, indeks satu dan indeks 2 ini kan berbeda nih. Dia indeks indeks 1 itu lebih besar daripada indeks 2. Jadi dia ditukar sesuai dengan urutan yang seharusnya. Dibandingkan lagi jika sudah ditukar, ini membandingkan indeks 2 dengan indeks 3, maka ini sudah sesuai juga. Indeks ini iterasi kedua selesai. Seperti dilihat lagi ini sudah terurut ya, sudah sesuai. Nah, di indeks 3 ini dia akan dilihat lagi, dia scanning lagi dari sini sampai sini apakah urutannya sudah sesuai. Jika sudah semua tidak ada yang ditukar lagi, maka iterasi 3 selesai. Karena pengulangan sudah mencapai batas, yaitu pengulangan kurang dari jumlah array min 1, maka pengulangan kurang 5, pengulangan lebih kecil dari 5 kurang 1 yaitu 3. Karena di sini kan 4 karena tidak ada simbol sama dengan juga dia harus lebih kecil lah, tidak bisa sama dengan yaitu 3. Jadi 3 kurang dari 4, maka proses akan terhenti di 3 karena hasil array sudah terurut. Nah, ini juga sudah terurut ya, sudah sesuai. Nah, ini contoh program bubble sortnya. Di sini ada contoh datanya, integer data 51428 size. Nah, ini integer size of data 0. Ini tuh bagaimana? Jadi dia akan mentotal semua bit yang ada di dalam data ini. Satu integer itu kan 4 bit ya. Nah, dia misalkan ini kan ada 5. Jadi 20 dibagi data 0 tuh nilai ini. Dibagi ini. Satu ini tuh 4 ya. Jadi anggap aja 20 dibagi 4. Berarti berapa? 5. Berarti ada 5 elemen dalam satu data ini. Nanti jadi dipakai buat di bagian sini nih, bagian size. Nah, nanti for ini kita masuk ke ininya ya, fungsi perulangan bubble sortnya. For integer step 90, step kurang dari size min 1, plus plus step ini increment untuk menambahkan step. For integer integer 1 sama dengan 0,
I kurang dari size kurang dari step apa min satu plus plus satu plus plus I. Ah, if ini kita udah masuk bagian sini ya. Ini untuk bagian penukarannya. Jadi untuk membandingkan ininya. Dan ini nanti untuk perulangannya. Jika selama nilai ini masih ada, maka ini akan terus berjalan. Eh, Printf hasil pengurutan dari nilai terus setelah sudah nanti akan dicetak di sini for integer i sama dengan 0 i kurang dari size plus plus 1 plus plus i. Bedanya i plus plus dan plus plus i itu tuh kalau i plus plus dia akan mereturn nilainya itu se- sebelum sebelum nilainya itu berubah. Jadi dia akan mereturn nilainya dulu lalu mengincrement i-nya itu. Nah, kalau begini dia akan mereturn sesudah. Jadi kalau misalkan kalian ngebuat nomor itu menggunakan i plus plus maka dia akan di sininya nih dia akan tetap i sama dengan nol pada saat di bagian sininya, pada saat di bagian bagian fungsi di perulangannya. Dan jika plus plus i itu dia akan satu karena dia nilainya di return setelah di increment. Nah, kita lanjut aja ya. Ini kita masuk ke insertion sort. Insertion sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja mirip dengan cara Anda mengurutkan karakter RMB di tangan Anda. Array secara virtual dibagi menjadi bagian yang diurutkan dan bagian yang tidak disortir. Dari bagian yang tidak disortir diambil dan ditempatkan pada posisi yang benar di bagian yang diurutkan. Kelebihan utama insertion sort adalah sangat baik digunakan untuk data yang hampir terurut, tapi sebaliknya untuk data yang banyak. Langkah pertama adalah menentukan key yang diambil dari elemen pada indeks satu, yaitu dibandingkan dengan seluruh elemen pada indeks di bawahnya sampai indeks nol. Sambil menukar posisi elemen yang dilewatinya, i plus satu bergeser sekali ke kanan. Atau jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari key sebelum sampai indeks nol, maka key akan berhenti dan tidak akan bertukar nilai lebih kecil tersebut. Ini contohnya, jika diberikan data 95143, peluang akan terus berlanjut, akan terus terjadi sampai i lebih kecil dari size, yaitu i lebih kecil dari 4. Ini contohnya ya, iterasi satu key sama dengan 5, dia akan membandingkan nilai sini, lalu dia akan mencetak dan tukar ke sini. Iterasi 2 key 91 ini key-nya eh, dia akan dicetak seperti ini terus dia akan ditukar juga ke sini lalu satunya dipindahkan ke sini karena dia sudah sesuai di sini ya. Terus untuk iterasi 3 key 94 ini akan terus mencari di sini sampai oh ini tidak sesuai karena ini lebih kecil daripada ini. Nah, dia akan diambil ditukar dengan 9 lalu di sini 9 terus dia dikopikan lagi dengan 5 di sini. Lalu di dicetak lagi ini 4 dipindahkan ke sini dan satunya sudah tetap di sini ya. Dia dibandingkan karena sudah pas sesuai dengan seperti ini maka tidak akan berubah lagi. Nah, untuk iterasi 4 itu dia akan mengecek lagi begini itu tetap sudah sesuai. Dia 9 dibandingkan dengan 3 karena 3 itu lebih kecil dari 9 maka dia akan dipindahkan dan juga dia lebih kecil dari 5 ya. Dia dipindahkan ke arah sini terus dia karena 4 sebelumnya di sini, 4 dibandingkan dengan nilai 3 yang ada di sini itu lebih kecil. Nah, maka dia dipindah ke sini. Nah, karena eh eh 3 itu sudah lebih besar dari satu dan tidak bisa ditukar lagi, maka di sini dia taruhnya. Maka hasil akhirnya itu 1 3 4 5 9. Nah, ini contoh ya program insertion sort, ada in data, in size seperti tadi. Ini buat ini size-nya in size of data, total data ini dibagi sama data satunya ini. Nah, ini for integer step sama dengan 1, step kurang dari size step plus plus. Nah, ini dia akan, jika seperti ini bentuknya dia maka akan dimulai dari data 0. Data 0, eh, integer key sama dengan data sama dengan data 0 yang ada di bagian iterasi elemen pertama. Terus integer j sama dengan step min 1. Step min 1 itu di sini eh integer key sebenarnya stepping satu terus while key ini proses pengulangan ya jika key kurang dari data j ini dan j lebih besar sama dengan nol data j tambah satu sama dengan data j maka dia akan apa ya tadi ya kalau lihat ini dia seperti kayak override gitu terus nanti dia akan membandingkan nilai-nilai sebelumnya juga. Nah, ini setelah ini selesai itu maka masuk ke data J plus satu sama dengan key. Printf hasil pengurutan dari nilai terkecil for integer i sama dengan 0.
Ini buat mencetak saja ya. Nah, maka hasil pengurutannya seperti ini nanti jadinya. Kita masuk ke selection sort. Selection sort itu algoritma pengurutan yang memilih elemen terkecil dari daftar yang tidak diurutkan setiap iterasi dan menempatkan elemen tersebut di awal daftar yang tidak diurutkan. Proses ini diulangi untuk sisa bagian daftar yang tidak diurutkan hingga seluruh daftar diurutkan. Selection sort adalah pilihan yang baik jika datanya berukuran kecil, Anda butuh algoritma yang hemat memori dan sangat sederhana, dan Anda tidak peduli dengan data yang hampir terurut. Langkah pertama selection sort adalah mengasumsikan elemen pada indeks ke 0 sebagai data yang terkecil, lalu dibandingkan dengan seluruh elemen pada indeks di atasnya sampai indeks terakhir, sambil terus memperbarui atau mencatat indeks dari nilai paling kecil yang ditemukan. Dan setelah selesai memindai seluruh elemen, nilai pada indeks terkecil yang ditemukan tersebut akan ditukar posisinya dengan elemen pada indeks ternol. Jadi istilah itu seperti kayak kalian tuh ngecomot nilai yang paling terkecil untuk ditaruh di elemen ke nol gitu. Di scan dulu ya dari yang paling kecil itu yang mana. Nah, ya sudah kelihatan nilai ini terkecil 2 nih, yang paling kecil. Maka nilai 2 ini akan dimasukkan ke indeks ke 0. Ditukar dengan nilai ini 20, maka nilai 20 dan 2 akan bertukar tempat. Terus di iterasi kedua sendiri dia akan memasukkan lagi nilai yang apa setelah itu nilai yang terkecil yang mana. Nah, di sini ada nilai 10. Nilai 10 ini akan nanti ditukar ke nilai sama nilai 12. Nah, iterasi iterasi ketiganya sendiri akan tetap nge-scan, nge-scan, nge-scan. Nah, jika sudah tidak ada lagi nilai yang lebih kecil atau sudah terurut, maka dia akan tidak ada yang tidak ditukar. Iterasi 4 ini sama, karena sudah tidak ada yang ditukar lagi, maka dia akan tetap nge-scan tapi tidak akan ada yang ditukar. Nah, ini hasil akhirnya itu 2, 10, 12, 15, 20. Nah, ini contoh programnya, itu integer main, integer data, 20, 12, 10, 15, 2. Nah, ini integer size. Untuk ini temporary itu buat sebagai variabel sementara untuk bagian perpindahannya. Nah, ini untuk ininya sendiri integer step sama dengan 0, step kurang dari size min 1, step plus plus, integer min index sama dengan step. Jadi dimasukin dulu stepnya di sini. For integer i sama dengan step plus 1, i kurang dari size, i plus plus. If data sama itu i, data ke indeks tergantung i ini kurang dari data minimum indeks, maka ini minimum indeks sama dengan i. Setelah itu nanti kalau sudah ini ditukar datanya temporary sama dengan data min index sama dengan data step sama dengan temporary. Nah, ini untuk kecetakan saja ya. Nah, ini selesai, kita masuk ke demo code. Oke, kali ini kita akan masuk ke bagian pembahasan soal ya, demo code. Ini kita di sini punya soal, buatlah sebuah program yang dapat menerima input pengguna untuk menentukan panjang 3 buah array. Oke, berarti nanti kita membuat 3 buah array dan 3 pengisian juga. Kemudian meminta pengguna untuk memasukkan elemen dari masing-masing array satu persatu. Masukkan elemen berikut ke dalam array 1. Andi, Budi, Rina, Lisa. Oh, berarti ini dalam bentuk string ya. Untuk array 2 sendiri ada Z, A, C, B, M. Berarti ini dalam bentuk char dan ketiga ini dalam bentuk float. Kemudian tampilkan isi semua array sekali lagi dan urutkan menggunakan bubble sort untuk array 1, selection sort untuk array 2, dan insertion sort untuk array 3. Nah, ini contohnya ya, contoh runningnya seperti apa. Kalau kita sudah punya kode di sini, ini ya, di sini ada void bubble sort, di sini ada fungsi bubble sort, di sini ada fungsi selection sort dan insertion sort. Berapa saja ya. Ini di sini pertama itu parameter itu adalah char ARR, itu untuk mendeklarasikan arraynya. Ini nanti nilai ini diisikan dengan panjang ini ya tadi ya arraynya ya. Jadi ada 4 kan. Jadi kita isi 4. Terus ini ada size-nya. Size itu nanti akan mengambil banyaknya nilai yang di input, maka terus dibagikan dengan salah satu indeksnya. Jadi nanti ketemu hasilnya berapa. Nah, ini untuk fungsinya sendiri, cara ininya sortingnya atau for integer step sama 0, step kurang dari size min 1, maka step itu sama dengan nilai size lebih sama, step itu lebih kecil dari size dikurang 1, maka dia akan terus berjalan sambil diincrement. Nah, ini char temp sampai 15, ini panjang tempnya itu 15 ya caranya untuk string ini. Ini untuk menampung nilai yang tadi nanti akan di ini untuk for integer i sama 0, i kurang dari i kurang dari size min stem min 1, terus increment i,
Ini fungsi untuk perbandingannya. Nanti ini di swap menggunakan bagian ini, bagian logic ini. Nah, ini jika if jika string compare ini akan ada string compare ARRI dan ARRI i tambah satu lebih dari nol, maka dia akan mengcopy dia akan string copy itu apa ya, untuk swapping ini fungsi swappingnya di bubble sort ya tadi ya, yang makan nilai T makan di copy dengan ARRI dan juga ARRI di copy dengan ARRI plus satu dan ARRI plus satu akan di copy dengan. Nah, untuk ini untuk selection sort. Tadi itu selection sort itu fungsinya kalau di akibat di eh apa ya namanya ya, di logikan itu seperti kayak mengambil nilai terkecil lalu memasukkannya di elemen ke nol. Nah, ini jadi ada cara ARR yang kosong ini nanti akan diisi dengan panjangnya ya tadi ya. Nah, jelas ada integer size ini untuk pengulangan for integer step kurang dari satu, step kurang dari size, step plus plus char key sama dengan ARR step, maka key-nya itu sama dengan ARR dari step yang ini current stepnya, karena nanti setiap ulangan iterasi dia akan bertambah ya ini, jadi nanti dia akan terus berjalan sesuai dengan for loop. Nah, itu J sama dengan step min satu, jadi kalau misalkan di sini dua, maka di sini nilainya satu, kalau di sini tiga, di sini nilainya akan dua, dan dia akan berarti selama size-nya ini eh, misalkan size 5, maka step ini akan berarti di 4, dan di sini akan nilai J-nya akan berarti di 3. Ini while key kurang dari ada J dan J lebih besar daripada dengan 0, itu dia akan berjalan, ini fungsi perulangannya ARRJ plus satu sama dengan ARRJ min J di sini untuk perulangannya, untuk pengurangannya ya, eh, terus lalu ARRJ J plus satu sama dengan J. Nah, ini untuk insertion sort tadi seperti menguatkan traktor yang di tangan ya. Jadi yang fungsi tadi mencetak itu dicetak lalu dibaca lagi belakangnya, jika masih hidup maka dicetak juga dan akan ditukar juga. Nah, ini untuk for integer step kurang dari 0, step kurang dari size min satu, step plus plus ini increment, jadi ya akan terus bertambah. Terus ini minimum index sama dengan step, terus for integer i sama dengan step plus satu, i kurang size i plus plus. Ini jika ARRI itu kurang dari ARR minimum index, maka minimum index itu sama dengan I, maka nilainya ditukar. Ini terus jika ini sudah terpenuhi, nah ini nanti akan ini lagi ditukar lagi di dalam perulangan kedua. Ini float temp sama dengan ARR minimum index, ARR minimum index sama dengan ARR step sama dengan temp. Jadi nanti akan ditukar juga ya. Nah, kita masuk ke bagian fungsi main ya. Fungsi main ini ada tiga nih ya, ada integer x, y, z. Nanti kita fungsi itu untuk menerima nilai input dari panjang arraynya. Nah, ini tadi kan kalau misalkan array satu tadi nilainya 4, terus array 2 nilainya 5 panjangnya, dan untuk array 3 panjangnya 5 ya. Nah, ini nanti dimasukkan jadi seperti ini. Nah, ini cuman fungsi untuk memasukkannya doang. Ada for integer 0, i kurang dari x, i plus plus. Biasa ada fgets, karena di sini memakai string, maka di sini memakai fgets ya. Jika nanti akan berbeda juga sesuai dengan apa yang dipakai. ff std ini buat clear itu. Nah, terus ini ada fungsi untuk fungsi perulangan untuk mengisi arraynya. Karena semuanya sama saja, kita coba mulai di ini ya. Ya, ini untuk memanggil fungsi bubble sortnya. Lalu ini untuk fungsi pengurutan array. Nanti kita panggil saja sekarang. Kita lihat soal tadi. Ada Andi, Budi, Rina, Lisa. Tadi kan untuk ukuran array satu itu ada 4, array 2 itu 5, dan array 3 itu 5. Untuk array satu tadi ada Budi. Masukin saja Budi, Rina, Andi, terus satu lagi Lisa. Lisa, Rina. Oh, bisa saja deh. Bisa saja. Andi, Budi, Lina, Andi, Lisa. Budi, Lina, Andi, Lisa. Tuh, masukkan ke array 2 itu ada ZACBM. Kita randomkan saja. Tuh, B, D, C,
Z A F. Ini itu input nilai elemen ke array kedua ya. Nah, ini kita masuk ke array ketiga itu dalam bentuk float jadi ya. Itu ada 0, itu ada bentuk 0,9, 3,14, terus 2,2, terus ada 2,55 sama 5,7, 5,75. Ini sudah turut dengan benar ya. Andi Budi Lina Riksa. Dia akan menurutkan sesuai dengan update pertama. Ini juga sudah sesuai nih A, B, C, M, Z. Z itu nilai terakhir. Begitu ini. Nah, ini untuk array ketiga dengan instruction sort 0,99, 2,55, 3,14, 5,35, dan 10,5. Ini sudah sesuai ya dengan apa yang tadi ditulis di code docs. Pengurutan sudah benar. Baik, mungkin segitu dulu materi modul 5 kali ini. Jika ada yang ditanyakan, maka bisa ditanyakan pada saat praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.